Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik para hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman Rumah Sakit Dustira yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ibadah kita dengan kewajiban yang lain, di antara kewajiban yang seringkali tidak dianggap wajib, dan memang perinciannya bisa jadi bukan wajib, tetapi secara umum dia wajib adalah menuntut ilmu. Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maknanya muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Apalagi terkait dengan perkara yang wajib. Maka itulah kenapa disebut wajib, karena ada satu perkara yang itu adalah kewajiban dan tidak sempurna dia kecuali dengan ilmu yang benar. Ya. Contohnya sholat. Sholat adalah suatu kewajiban yang tentu apabila di antara yang harus terpenuhi adalah syarat dan rukunnya. Dan ini perlu ilmu. Maka orang yang tidak berilmu, tiba-tiba dia ingin sholat dan sholat saja, dan dia tidak berwudu, maka tentu tidak ada gunanya sholat. Ya, seperti itu. Nah, nanti kewajiban ilmu ini bertahap sesuai dengan kebutuhan. Seseorang yang belum akan pergi haji, maka tidak apa-apa dia sedikit ya pending dulu belajar hajinya. Kapan dia belajar haji? Kalau sudah misalkan ditetapkan tahun itu dia berangkat, tentu dia harus wajib menguasai bab tersebut agar tidak terjadi kesalahan di dalam ibadah. Baik, maka semoga dengan kewajiban yang kita lakukan ini Allah memberikan pahala yang sempurna. Baik, tentang hadis-hadis Nabi SAW, maka minimal sebagai bentuk wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW, yang sebagian orang juga tidak tahu bahwa hukum mencintai Nabi SAW adalah wajib. Ya. Wajib, kita tidak boleh sampai mencintai Nabi, tidak. Dosa dia. Ya. Wajib menanamkan kecintaan kepada Nabinya SAW. Dan untuk bisa mencintai seseorang, ya, kata orang zaman sekarang, tak kenal maka tak sayang, dan seterusnya. Ya. Dan mengenal Nabi tidak cukup hanya memperingati hari lahirnya dan seterusnya, tapi yang lebih dalam adalah memahami percakapan-percakapannya, perbuatan-perbuatannya, dan itu terangkum dalam hadis-hadisnya. Baik, kita lanjutkan membaca hadis berikutnya dalam bab muraqabah, bab kelima. Ini tinggal beberapa hadis dan nanti apabila ada sisa waktu kita lanjut kepada bab berikutnya, bab 6 ya. Baik, karena kita akan membaca jadi bolehlah bergeser ke sebelah sini ya, untuk lihat ke screen agar kita bisa membacanya ya. Ada baca Quran, ada baca hadis. Ya, baca Quran lancar, baca hadis kalau tidak pernah belum tentu bisa lancar. Maka kita usahakan sambil belajar membaca. Terutama karena ada nama-nama ya, nama-nama orang yang terkadang sulit disebut. Nama Arab sulit disebut. Kalau nama kita mah gampang ya. Misalkan ya Tono, Tony ya. Nama Arab kadang susah ya. Baik, silakan setelah saya. An Abi Ya'la
Shaddad bin Ausin. Kalau ada harokat yang hilang, ikuti saya saja. Radhiyallahu anhu anin nabiyyi. Yang ini sallallahu alaihi wasallam. Qala. Nah, ini namanya sanad ya, yang meriwayatkan. An Abi Ya'la, dari Abu Ya'la. Nah, bahasa Indonesia jangan Abi, Abu Ya'la. Nama dia Shaddad. Ya, ada orang nama Shaddad. Di kita apa ada? Nggak ada ya? Boleh nama Shaddad, nama sahabat. Ya. Ibni Ausin, bin Aus. Biasa dikatakan Shaddad bin Aus. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Dari Nabi SAW berkata, maksudnya beliau membawakan perkataan Nabi SAW. Apa dia perkataannya? Setelah saya. Al-kayyisu, silakan. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Ya. Nabi SAW bersabda tentang al-kayyis. Apa itu al-kayyis? Orang yang cerdas. Kata Nabi, orang yang cerdas adalah begitu. Karena dalam penilaian manusia, jika dikatakan cerdas itu apa? Ya mungkin IQ-nya di atas rata-rata. Ya, matematika bagus, IPA bagus dan seterusnya. Ya. Tetapi kata Nabi, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Ya, hawa nafsu maksudnya hawa nafsu yang berbuah angkara murka, berbuah dosa dan seterusnya. Karena sesungguhnya manusia mempunyai hawa nafsu. Hawa nafsu itu nanti ada dua, ada yang baik dan ada yang buruk. Yang maksudnya ditahan adalah hawa nafsu yang mengakibatkan manusia terbawa kepada perbuatan dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amila, dan beramal, melakukan perbuatan lima ba'dal mauti, untuk apa yang dia persiapkan setelah kematiannya. Ya, tentunya orang yang cerdas seperti ini, dia sudah paham dulu kalau setelah mati itu tidak mati. Maksudnya tidak ada urusan ya. Tidak ada urusan. Jadi kita paham bahwa setelah kita mati justru urusan besar ada di hadapan kita. Ya, kita masuk ke alam kubur, alam barzakh, dan disitulah mulai dengan urusan yang sangat besar yang belum pernah kita hadapi. Ya, kalau selama ini kita dengar malaikat, siapa mau ketemu malaikat? Nah, itu dia, orang yang mati itulah yang hari itu dia bertemu malaikat Munkar dan Nakir. Oh iya, malaikat ruas orang. Nah, orang yang cerdas dia mempersiapkan untuk pertemuan hari itu. Hari itu dia tidak banyak soal, Pak. Hari itu dia tidak banyak soal. Dia hanya akan ditanya 3. Ya. Apa? Man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Jadi pertanyaan kubur itu 3. Ya, secara global 3 ya. Dan itu pun gampang, Pak, kita. Alhamdulillah kalau sebagian kita setelah mati ada yang ngasih tahu di atas kubur. Suka ada ya? Kita meninggal dunia tuh orang di atas kubur ngasih tahu, wahai fulan bin fulan, sebentar lagi datang kepadamu malaikat bertanya begini-begini, jawab begini. Ya ini aneh, Pak. Orang yang mati diberi pelajaran. Kira-kira dapat nggak diambil pelajaran? Nggak kena ya. Terus kapan belajarnya? Ya sekarang seperti ini. Kalau kita sudah paham lama tentang perkara seperti itu dan tegak lurus di atas jalan Allah dan Rasulnya, insya Allah
mudah menjawab pertanyaan. Baik, bukan babnya, kita lanjutkan. Setelahnya, wal ajizu, silakan. Man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniyya. Baik, berikutnya tadi orang yang cerdas. Ya. Berikutnya al-ajiz, orang yang lemah, maksudnya lemah akalnya. Kebalikan dari cerdas. Agak sungkan dipanggil sebaliknya. Ya, bahasanya kurang bagus. Ya. Apa dia orang yang lemah atau orang yang maaf bodoh? Yakni man atba'a nafsahu hawahu, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu yang mengarah kepada perbuatan-perbuatan dosa. Maka memang nampak, Pak, di masa-masa seperti sekarang, di mana banyak kejadian mudah terungkap, akan nyata orang yang asalnya kita anggap pandai, akhirnya kita anggap bodoh dia. Ya, karena mengikuti hawa nafsu. Seorang petinggi melakukan tindakan-tindakan tidak elok, ya, yang asalnya kita puja-puji dengan kehebatannya, jabatannya, tiba-tiba ketahuan dan akhirnya kelihatan masuk penjara dan seterusnya. Orang yang membunuh orang yang lainnya karena mengikuti hawa nafsu, akhirnya ketahuan apa perbuatan itu, kita katakan bodoh amat itu orang. Nah, itu di dunia. Kalau tidak bertobat kepada Allah, tentu hal buruk lebih berat lagi dia alami di kehidupan akhiratnya. Dan watamanna 'alallahil amaniyya, dan dia berangan-angan dengan berbagai angan-angan. Ya. Maksudnya dia banyak berangan-angan tanpa bertawakal kepada Allah, tanpa berbuat kepada Allah, bahkan tentang akhiratnya dia berangan-angan dan tidak beramal. Seperti kata anak-anak muda sekarang, mari kita hidup sebagai anak muda, muda foya-foya, sudah tua kaya raya, mati ingin masuk surga. Ini anak-anak sekarang kayak gitu, Pak. Ya. Baguslah kalau kesampaian dia kaya, kalau tidak cuma angan-angan saja kan kasihan. Dan seterusnya. Tanpa beramal, tanpa beribadah. Bukan salah menjadi kaya, tetapi umumnya kalau orang sudah pinginnya dari awal kaya, kemudian hidupnya foya-foya, biasanya jauh dari agama. Maka agak mustahil kalau kemudian matinya ingin masuk surga. Meskipun bisa saja terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hadis ini riwayat Tirmidzi dan beliau kata hadis ini hasan, tetapi dalam penilaian berikutnya oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Jami'us Shaghir dikatakan hadis ini dhaif. Ya. Baik, tetapi tentu bukan dhaif jiddan, bukan dhaif pisan, dan ada hadis lain yang semakna yang menjadikan hadis tersebut tetap bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Adapun hadis lain yang dikatakan hasan oleh beliau Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala, yakni hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, saya bacakan. Dari Ibnu Umar, ia berkata, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu seorang Ansor mendatangi beliau, memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mana mukmin yang baik atau yang paling baik? Beliau berkata, ahsanuhum khuluqa. Faqala fa ayyul mu'min aqyas. Tadi ada kayyis, aqyas sama ya. Dan mana mukmin yang paling cerdas? Dikatakan aktsaruhum lil mauti dzikra. Yakni orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Maksudnya kematian dirinya ya. Bahwa kadang-kadang ada orang kematian orang lain diperhatikan, dirinya tidak merasa juga akan mati. Ya, ini masalah ya. Jadi malah repot kepada dirinya. Baik, dan wa ahsanuhum, dan dia melakukan hal yang paling baik lima ba'dahu, untuk kehidupan setelahnya. Sama dengan yang tadi, mempersiapkan kehidupan setelah
mati. Ya. Kemudian isti'dadan. Oh ya, 5 ba'dahu isti'dadan. Dia mempersiapkan kehidupan setelahnya. Ulaikal akyas, itulah orang yang paling cerdas. Hadis ini Hasan, kalau Hasan itu sahih ya. Baik. Jadi hadis pertama tidak ada masalah karena ada penguat hadis yang lainnya. Baik, kita baca lagi hadis berikutnya. Setelah saya. An Abi Hurairah, silakan. Radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah. Ini tidak bisa, tidak apa-apa. Ini yang mesti bagus bacaannya karena ini sholawat ya. Dan ada beberapa orang atau banyak orang kurang benar dalam membaca sholawat. Setelah saya sholla shollallahu, jadi ada tekanan-tekanan ya, tasydid ya. Shollallahu alaihi wasallam. Bukan wassalam tapi wassalam. Baik. Setelah saya. Min husnil islami al-mar'i, min husnil islamil mar'i. Oh, di situ tidak ada alif lam ya. Saya ulang. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Baik. Dari Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah. Nama beliau siapa? Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husnil islami, di antara tanda-tanda kebaikan seseorang atau orang Islam, ya, di antara kebaikan atau kesempurnaan Islam seseorang. Jadi orang itu Islam, dan apabila nampak tanda-tanda ini padanya, maka Islamnya sempurna, Islamnya bagus. Apa itu? Tarkuhu ma la ya'nihi. Orang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Sesuatu yang tidak bermanfaat ini halal apa haram? Kadang-kadang halal, Pak. Kadang-kadang halal. Jadi maksudnya orang Islam yang baik itu dia akan tinggalkan sesuatu yang tidak baik baginya meskipun halal. Yang kalau seperti itu yang halal, yang haram apalagi? Ya. Contoh ini. Kalau seandainya rokok itu halal, seandainya ya Pak ya, tinggalkan apa jangan? Kenapa? Karena tidak bermanfaat gitu maksudnya. Jadi saya yakin misalkan ini ya, rokok tidak masalah, dalam agama halal, halalan thayyiban kata dia. Ya. Tetapi halalan thayyiban bagi dirinya ternyata kata orang asapnya mengganggu orang lain. Itu pun sudah pantas untuk ditinggalkan. Apalagi ada yang mengatakan rokok haram. Ya. Silakan dikaji dulu halal haram ini, silakan selesaikan dulu urusannya. Tapi sebelum halal haram ini, kalau lihat hadis ini, segala sesuatu perkara yang tidak bermanfaat tinggalkan. Kalau ingin disebut Islamnya baik. Jadi kenapa sampean nggak ngerokok? Hal saya tidak peduli halal haram saya, yang penting kata dokter dia bahaya, saya tinggalkan. Itu sudah cukup Pak untuk membuat seseorang menjadi lebih baik. Ya, baik. Makan sesuatu yang menurut dokter berbahaya bagi kesehatan itu tidak terlalu haram kalau bahaya tidak tingkat tinggi. Ya maka boleh dimakan, tapi karena tidak bermanfaat kita tinggalkan. Nah, seperti itu maksudnya. Dan ada banyak perbuatan yang akhirnya mestinya ditinggalkan. Ya, karena tidak ada manfaat. Ya, nongkrong, ngobrol
Saya nonton bola, Bapak nonton bola. Beres teh ngobrol Pak panjang lebar. Padahal skornya udah jelas. Ini tidak bermanfaat. Ya. Ya seperti itulah ya. Jadi nanti akan banyak hal yang kita tinggalkan kalau kita memahami hadis ini dengan baik, maknanya untuk menjadikan diri kita mempunyai keislaman yang sempurna. Ya. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi dan juga disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahihul Jami'. Ya. Baik, segera itu untuk bab 5 selesai pada ada satu hadis tapi saya tidak cantumkan karena isinya apa namanya saya kurang bisa menjelaskannya ya. Baik.